Shalom, selamat bertemu kita dalam channel kita ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kita sebut channel Langsung Sitorus, yang kali ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi evangelium atau bagian khotbah pada tanggal 21 April tahun 2024 yang kita kenal juga sebagai Minggu Jubilate. Dan mudah-mudahan dalam pertemuan kita ini kita dapat saling mengisi dengan memberikan komentar yang bagus, membangun keimanan kita, dan juga membagikan video ini kepada kawan-kawan kita yang lain, mengajak mereka mensubscribe sehingga semakin banyak teman kita dalam perenungan firman yang akan datang. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati dan melindungi kita senantiasa. Amin. Marilah kita baca firman yang akan kita renungkan dengan catatan dari saya bahwa semua kata-kata yang dalam teks ini dikatakan domba-domba akan saya ganti dengan kawanan gembalaan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi kawanan gembalaannya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik kawanan gembalaan itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan kawanan gembalaan itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan kawanan gembalaan itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan kawanan gembalaan itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal kawanan gembalaanku dan kawanan gembalaanku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi kawanan gembalaanku. Ada lagi padaku kawanan gembalaan lain yang bukan dari kandang ini. Kawanan gembalaan itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku terkasih. Dan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Dalam almanak kita diusulkan juga menjadi tema perenungan kita mengatakan Yesus gembala yang baik. Yesus gembala yang baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mengapa harus saya ganti kata domba-domba itu dengan kawanan gembalaan? Karena menurut saya Yesus itu lebih besar dari Nuh yang mengkawal, menggembalakan seluruh jenis binatang untuk masuk di bahtera itu. Yesus itu memang dimisalkan sebagai gembala domba, dan sebenarnya kalau kita pahami bahwa Yesus itu menyatakan dirinya sebagai Allah di dalam ayat-ayat berikutnya ya,
Katakan orang-orang jauh, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melampar engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku telah berfirman kamu adalah Allah? Jadi Yesus pernah mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Tentu saja kita pahami di sini sebagai penyataan diri Allah atau firman yang menjadi manusia. Jadi bukan hanya sebagai manusia teladan saja, dimengerti oleh orang-orang Kristen sesat yang mengatakan dirinya Kristen progresif sekarang ya. Yesus benar-benar penyataan diri Allah, sehingga keteladanan dia kepada kita sangat bagus sekali, melebihi dari keteladanan setiap orang manusia. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dia menguasai seluruh apa yang ada di dunia ini. Itu adalah ciptaannya. Itulah kawanan gembalaannya. Jadi kita harus memperluas pemahaman kita bahwa kata domba dalam perikop ini hanya sebagai kiasan untuk seluruh kawanan yang lain. Ya, kita tahu di dunia ini ada gembala sapi, saya sendiri gembala kerbau dulu waktu SMA atau waktu SMP, dan banyak lagi gembala-gembala yang lain. Ada sekarang ini juga yang menjadi gembala singa, gembala binatang-binatang liar, dan lain-lain, karena bisa dijinakkan. Bagi saya, Yesus melebihi dari itu semua. Dan Yesus menggembalakan itu menjadi kawanan gembalaannya. Jadi bukan hanya kambing, domba, lembu, sapi, banyak lagi ternak-ternak yang lain. Dan kalau hewan-hewan ternakannya itu merupakan bandingan kepada manusia, tentu saja manusia yang segala beraneka ragam ini, ya, manusia liar, manusia jinak, manusia yang baik, manusia nakal, semua adalah kawanan gembalaan Yesus Kristus yang dia gembalakan setiap hari, disadari oleh kawanan gembalaannya itu atau tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya kita harus memahami Yesus sebagai yang maha gembala, dan dalam Alkitab juga dikatakan bahwa Yesus itu bukan hanya gembala baik yang biasa ya, tetapi dia adalah gembala agung yang dibawa oleh Allah dari kematian dan hidup kembali untuk menggembalakan umat manusia. Dan dia adalah gembala agung yang akan memberi mahkota kemuliaan bagi semua umat gembalaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baca itu dalam Ibrani 13 ayat 20 dan 1 Petrus 5 ayat 4. Ya. Dan memang dalam kelahiran Yesus telah dinubuatkan juga bahwa dia akan menggembalakan umat Tuhan, umat manusia. Ya. Dalam kesediaannya dibunuh oleh orang Israel, orang-orang yang anti Yesus itu sebenarnya itu dalam rangka memenuhi nubuatan daripada nabi-nabi dulu sebenarnya, karena gembala agung itu, gembala yang baik itu harus dibunuh sehingga para kawanan domba bercerai-berai. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau masuk akal Bapak Ibu silahkan diterima, tetapi kalau tidak masuk akal mengganti kata domba dengan kawanan gembalaan Tuhan Yesus agar maksudnya lebih luas lagi, terserah sama Bapak juga, Bapak Ibu ya. Tapi bagi saya, Yesus itu tidak cukup hanya menggembalakan domba-domba yang juga agak kita katakanlah ya, ada kadang-kadang bodoh atau kadang-kadang apa, jinak-jinak dia itu. Ya. Singa-singa pun, harimau-harimau pun ya. Serigala-serigala pun Tuhan gembalakan sebenarnya. Tetapi dari antara mereka pun sama seperti dari antara domba-domba itu
Ada juga yang melawan gembalanya kan, tidak mau segera tunduk kepada penggembala dia sendiri. Bapak Ibu saudara yang terkasih, bahwa kita tahu apa artinya gembala. Itu sengaja dipilih untuk menunjukkan apa sebenarnya sang gembala itu. Dia bukan hanya sekedar pemimpin, bukan hanya sekedar raja, bukan hanya sekedar presiden dia, bukan hanya sekedar pengulu dia, ya, dan bukan hanya sekedar pemimpin partai atau ketua partai, bukan. Dia bukan hanya yang kita katakanlah kepala demo, bukan. Tapi istilah gembala biasanya dikenakan kepada orang yang memperhatikan kebaikan hal rohani dan hal jasmani, hal duniawi dan hal surgawi dari apa yang menjadi kawanan gembalaannya. Jadi kalau pemimpin atau presiden, ketua partai hanya berpikir tentang dunia ini aja, itu tentang bagaimana dia mengatur manusia, tetapi dia itu tidak bisa memikirkan bagaimana manusia nanti setelah selesai dari dunia ini. Tapi gembala yang baik itu adalah gembala yang menyediakan kesejahteraan, kebaikan, kehidupan rohani dan kehidupan jasmani, kehidupan sehari-hari, dan dalam arti yang sangat luas, ya, dan kehidupan berbangsa, bernegara, dan yang lain-lain. Dalam segala hal, umat gembalaan Tuhan itu dituntunnya agar mengalami kehidupan yang terbaik, bukan omong kosong, ya. Dan memang dikatakan di sana bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawa untuk melindungi kawanan gembalaannya. Ya, bukan hanya itu, nyawanya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus waktu dia, ya, disalibkan di Bukit Golgota. Nyawanya harus keluar dari dirinya, harus meninggalkan jasadnya, ya, dan lalu berserah kepada Bapa. Kemudian dia rela dikuburkan, dan Tuhan mengganti jasad duniawinya menjadi jasad kemuliaan, dan rohnya kembali ke dalam dirinya, roh kemuliaan juga. Lalu dia bangkit dari antara orang mati, dan dari sanalah semua umat manusia mendapat kehidupan baru yang disodorkan kepada umat manusia itu, kepada seluruh kawanan gembalaannya. Dan tergantung kepada kawanan gembalaannya apakah disambut atau tidak. Kalau ada kawanan gembalaan Tuhan itu tidak menyambutnya, ya mampus sendirilah dia. Hukuman yang lebih berat pasti akan terjadi, akan dikenakan kepada umat gembalaan Tuhan yang menolak apa yang disodorkan oleh Tuhan itu. Ya, sekarang ini banyak sekali teori-teori untuk menolak apa yang disodorkan atau dianugerahkan oleh Gembala Agung atau Gembala Besar kita, ya, menurut Mika itu. Dan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, bukan hanya nyawanya yang diberikannya, ya, tetapi dia benar-benar kebalikan daripada gembala upahan. Ya, gembala upahan itu melarikan diri kalau ada ancaman terhadap umat gembalaannya atau kawanan gembalaannya. Dia mengkarang-karang kepada tuannya apa alasan mengapa dia melarikan diri, dan dibiarkan kawanan gembalaannya berserak-serak. Kalau masuk akal dia diterima kerja kembali, kalau tidak masuk akal dicampakkan dia menjadi pengangguran besar-besaran, kan kayak gitu. Juga Tuhan Yesus begitu, kalau kita diangkat menjadi gembala sebagai pembantu Gembala Agung,
ya, menggembalakan bagian-bagian dari kawanan gembalaan Tuhan. Ya, kalau kira kita lari terbirit-birit karena datangnya tantangan-tantangan dunia sehingga kita murtad dan lain-lain atau mualaf dan lain-lain, hukuman lebih berat disampaikan kepada kita dibanding kepada hukuman yang baru bertobat dari orang jahat atau apa ya. Tapi kalau kita yang meninggalkan Tuhan, hukumannya pasti lebih berat. Bukan hanya dicampakkan, tetapi disiksa habislah. Karena seorang anak juga yang menolak kue bolu yang disodorkan oleh orang tuanya, makanan sehat yang disodorkan orang tuanya, apa tindakan orang tuanya? Ipokkel bebeni. Kalau dia selalu menolak lagi, mungkin dipaltapon, ya, sampai dia mau menerima yang baik itu. Jadi kalau terlalu dunia ini menolak apa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya umat Kristen juga bisa marah, ya, terhadap para ateis-ateis itu. Jangan anggap kami diam begitu saja melihat ulah-ulahmu yang menjelek-jelekkan karya Tuhan Yesus yang disampaikan kepada manusia. Itu kebaikan masih dibiarkan kau bernafas, ya. Tuhan Yesus pun selaku gembala yang baik bukan berarti tidak mau memberikan kekerasan terhadap para domba nakal, ya. Coba baca di Wahyu itu, ya. Dia menggembalakan dengan gada besi juga. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kawanan gembalaan Tuhan itu terdiri dari domba, kambing, lembu, sapi dan lain-lain, ya, masih ada lagi kawanan domba atau kawanan gembalaan Tuhan yang lain, ya, hampir semua, ya. Kalau hanya umat Israel dulu dan umat Kristen sekarang, kawanan gembalaan Tuhan, ya tentu saja di luar itu harus dibawa masuk menjadi bagian dari kawanan gembalaan Tuhan. Para ateis harus ditobatkan, dan kalau tidak, sampaikan hukuman Tuhan. Para religius yang merusak dunia sekarang, para LGBT yang memaksa kawin sejenis itu harus ditobatkan, ya, menjadi kawanan gembalaan Tuhan yang patuh terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Nah, itu tugas kita sebenarnya semua. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mereka harus menikmati kehidupan yang sebenarnya, ya. Jadi memang orang Cina sekarang ini sudah mulai menikmati kehidupan yang luar biasa karena kemajuan teknologi mereka. Tetapi nikmat kehidupan rohani yang sangat indah harus mereka dapatkan juga. Makanya mereka juga harus digembalakan agar kesejahteraan mereka sempurna. Apa yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada seluruh anggota partai komunis yang ada di Cina harus juga disampaikan kepada mereka. Karena itu bukan merugikan mereka, ya. Dan kepada umat-umat yang lain yang menyangkal Tuhan Yesus juga harus diberikan juga pola kehidupan yang bagus itu. Kehidupan di dunia ini karena kerajaan Kristus ada di dunia ini dan juga kerajaan Kristus ada di surga. Dua-duanya saling kombinasi, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Ya, sungguh bahagia kalau memang bisa semua, ya. Semua sama seperti semua yang digembalakan Nuh di dalam bahtera itu, ya. Segala jenis tidak ada perang. Tidak seperti sekarang Israel, Iran berperang, Houthi dan Hamas ini, ya, Hizbullah berperang. Entah ada gunanya, nggak tahu aku ada gunanya itu. Gunanya adalah menghabiskan semua anggaran negara dan menghabiskan nyawa manusia. Kok mengapa para pemimpin-pemimpin yang ambisi memiliki setapak tanah ini tidak mau bertobat, padahal ya bisa sajalah sama-sama memerintah di tanah itu, kan. Tidak ada yang lebih baik kalau dibicarakan dengan damai-damai dan lain-lain. Untuk apa harus selalu berperang? Semua biaya kehidupan dihancurkan di sana. Dan bukan hanya itu, kemanusiaan dirusak. Kapan bisa itu lagi dipulihkan, kan kayak gitu. Karena
ketidakamanan atau perang seperti itu akan menimbulkan dendam yang sangat luar biasa sampai akhir zaman mungkin ya. Jadi segeralah itu, dengarlah anjuran Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, yang menginginkan kalian sebagai kawanan gembalaannya hidup dengan baik, tenteram, ya, damai sejahtera, semua senjata dibuang, dan bangunlah kemanusiaan secara bersama. Entah apa bentuknya kebersamaan itu dalam satu negara bisa kalian lakukan kok. Bisa kalian bicarakan. Yang penting jangan lagi menyiksa kehidupan ini dan merusak kehidupan ini. Rakyat kecil yang sangat sakit. Cukuplah Tuhan Yesus yang menderita. Tuhan Yesus sudah menderita sampai mati untuk memberikan kebahagiaan kepada kita. Mari kita sambut itu, dampak daripada kematian Tuhan Yesus Kristus dan kebangkitannya, agar kita bisa hidup dalam sejahtera secara rohani dan sejahtera di dalam jasmani kehidupan di dunia ini. Tuhan Yesus tidak memaksa kita entah beragama Kristen atau beragama apa ya. Tidak, tetapi Tuhan Yesus mengajak kita, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Berbuatlah kepada orang lain apa yang engkau inginkan diperbuat orang lain kepadamu. Hanya itu saja kita waktu selesai sudah. Jadi Tuhan menggembalakan kita, ya. Ingatlah, bukan hanya domba buruk itu yang menjadi kawanan gembalaan Tuhan, termasuk kau yang nakal-nakal, tidak luput dari penggembalaan Tuhan. Jangan tolak, sambut dia itu, dan berubahlah menjadi kawanan gembalaan Tuhan yang bisa hidup berdampingan dengan damai, penuh sukacita, penuh tawa, walaupun berbeda agama, berbeda ras, berbeda negara, dan berbeda yang lain-lain. Banyak sekali perbedaan-perbedaan. Tuhan tidak lenyapkan itu semua, tetapi kita diwajibkan untuk membuat itu menjadi berkat bagi kita semua, bukan hanya bagi sepihak-sepihak. Itulah makna kehadiran Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik di kalangan umat manusia ini yang beraneka ragam. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Surgawi, terima kasih atas sentuhan firman yang sampai kepada kami agar kami bisa merasakan kehadiran-Mu sebagai gembala kami. Tidak ada bedanya di antara kami, asal manusia pun itu adalah umat gembalaan Tuhan. Tetapi Tuhan berikanlah sentuhan pertobatan kepada kami semua tanpa kecuali, agar kami mau hidup berdampingan secara aman, damai sejahtera, dan saling membangun kemanusiaan ini. Terutama di Indonesia ini Tuhan, sebagai negara yang paling luar biasa kemajemukannya, keanekaragamannya, agar semua bisa hidup dalam damai sejahtera, jauh dari perang, jauh dari kebencian, tetapi bisa saling mengasihi satu sama lain. Ampuni dosa kami, Bapa, berikanlah kesembuhan kepada siapapun yang sakit sekarang ini. Jauhkan bangsa kami dari pandemi lagi, dan tidak ada lagi penyakit berjangkit-jangkit yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Berikan kesungguhan kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka juga menjadi wakil-Mu menggembalakan umat gembalaan yang beraneka ragam itu, agar mereka tidak menjadi sumber pertikaian di antara umat gembalaan yang Kau serahkan untuk mereka pimpin masing-masing. Sempurnakan doa kami ini Tuhan, dan dengarkanlah, kabulkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.